Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu pengambil keputusan rasional. Nah, dalam pengambil keputusan rasional ini, kita akan membahas beberapa konsep pengambil keputusan rasional. Konsep pengambil keputusan rasional ini adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemikiran logis, analisis, dan berdasarkan data, dan juga pertimbangan pertimbangan yang objektif dalam proses pengambilan keputusan. Ya, itu yang dikutip dari Kusnadi 2017. Dalam konteks ini, setiap keputusan harus didasarkan pada tujuan jelas dan berbagai alternatif harus dievaluasi dengan hati-hati. Oke, teman-teman, dalam pengambilan keputusan rasional, ya, ini konsep pengambilan keputusan rasional adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemikiran yang logis, analisis berdasarkan data, dan juga pertimbangan yang objektif dalam proses pengambilan keputusan. Begitu yang dikutip dari Kusnadi 2017. Ya, dalam konteks ini setiap keputusan ini harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan berbagai alternatif harus dievaluasi dengan hati-hati. Dan keputusan rasional memang memerlukan pengumpulan data dan evaluasi fakta-fakta yang relevan. Ya, selain itu juga pertimbangan yang memang cermat terhadap resiko dan juga konsekuensi yang mungkin. Selain itu, pengambilan keputusan rasional juga menekankan pada konsistensi dalam penggunaan metode dan juga kriteria evaluasi. Nah, selain itu, transparansi dalam dokumentasi proses keputusan, situasi di mana pengambilan keputusan intuitif mungkin lebih sesuai, terutama ketika waktu informasi terbatas, pengambilan keputusan rasional tetap menjadi pendekatan yang sangat penting. Begitu ya, dalam mencapai keputusan yang baik dan terinformasi, terutama dalam konteks bisnis, ilmu pengetahuan, dan juga pengelolaan risiko. Ya, keberkaitan dengan gaya dan pengambilan keputusan Scott dan Bruce dalam Hanafi 2018, pengambilan rasional ditandai dengan pencarian dan konferensi untuk informasi, kemudian inventarisasi, adanya alternatif dalam evaluasi alternatif secara logis. Nah, konsep pengambil keputusan rasional ini menurut Tulholm dalam Savitri dan Wahyuni 2023 mengumpulkan korelasi psikologis dari 4 gaya yang dikenal. Yang pertama ada rational style ataupun gaya rasional yang ditandai dengan pencarian yang komprehensif untuk informasi, inventarisasi alternatif, dan evaluasi alternatif logis. Kemudian ada intuitive style atau gaya intuitif, ditandai dengan kecenderungan mengandalkan firasat dan perasaan daripada aliran informasi yang pengolahan data sistematis. Kemudian ada defense style, gaya tergantung, ya, ditandai oleh kebutuhan akan nasihat dan juga bimbingan dari orang lain sebelum membuat keputusan penting. Kemudian ada avoidance style ataupun gaya menghindar. Nah, ini ditandai dengan upaya untuk menghindari pengambilan keputusan bila memungkinkan. Begitu ya, bahwa dalam berbagai alasan, orang berpikir dengan cara otomatis yang mengarah pada pertimbangan yang dangkal dalam esensinya orang sering tidak rasional. Kemudian, dalam konsep pengambilan keputusan rasional ini, dari ada beberapa langkah ya. Yang langkah yang pertamanya yaitu identifikasi masalah. Untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah, pertama harus mengenali dan juga mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan yang harus dipenuhi dalam memecahkan masalah. Kemudian langkah yang ketiganya adalah proses pengambil keputusan untuk membuat sebuah prediksi. Prediksi adalah keputusan tentang bagaimana membuat keputusan yang dilakukan dengan menilai jenis masalah dan juga aspek lainnya dari situasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya ada langkah yang keempat, yaitu dalam proses generasi alternatif, yaitu mengembangkan solusi yang mungkin diidentifikasi masalah. Proses adalah generasi alternatif, yaitu mengembangkan solusi yang mungkin dari identifikasi masalah.
Kemudian langkah yang kelima adalah menetapkan solusi yang terbaik sebagaimana cara yang paling efektif begitu. Ya, kemudian yang keenamnya adalah menentukan pilihan di mana setelah beberapa alternatif dievaluasi, salah satunya dianggap dapat diterima dan dipilih. Kemudian ada langkah ketujuh, melaksanakan alternatif pilihan. Langkah kedelapannya adalah langkah tindak lanjut, pemantauan efektivitas pemutusan yang dimasukkan ke dalam tindakan penting bagi keberhasilan organisasi. Ya, apakah masih ada masalah? Apakah ada masalah disebabkan oleh pelaksana solusi tersebut? Eh, ini akan menjadi tahapan berikutnya. Kemudian ada langkah-langkah keputusan rasional. Di sini teman-teman langkah-langkah dari pengambilan keputusan rasional yaitu dari Wendy Bloisy ya dalam Fitri dan Wahyu di 2023 ini mengumpulkan langkah-langkah dalam pemecahan masalah rasional dalam organisasi yang terdiri dari 5 langkah. Pertama, ini kesadaran adanya masalah. Yang kedua, definisi masalah. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Kemudian yang keempatnya implementasi rencana tindakan. Teman-teman, yang terakhir mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan rasional. Ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini penting untuk pengembangan keterampilan analitis yang meningkatkan kapasitas pengelola emosi, kemudian dan menyadari potensi bias kognitif dengan kesadaran dan latihan yang tepat. Pengambilan keputusan rasional ini dapat menjadi lebih efektif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Demikian untuk tema yang kedua tentang keputusan ataupun teknik pengambilan keputusan rasional. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Terima kasih.